Alhamdulillah, Alhamdulillahil hadi ila bayani mahya'ir rosyadi amadda arbaban nuha warasama samsal bayani bi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama dan yang utama sekali, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita kembali dapat berkumpul di masjid yang kita muliakan ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak di padang mahsyar. Amin. Melalui mimbar ini, Hatib mengajak kepada kita sekalian untuk sama-sama meningkatkan takwa. Takwa itu adalah mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab takwa itu kita nanti akan bertemu dengan zat wajib al-wujud. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sesuai dengan kadar iman masing-masing. Khutbah kita hari ini berbicara sesuai judul yang diamanahkan ataupun yang ditawarkan kepada kami adalah muhasabah menurut introspeksi Islam. Muhasabah ini adalah kita perdapati di surat Al-Hasyr ayat 18. Bisa juga kita kaitkan dalam Al-Quran, kita jumpai di surat Al-Ma'idah ayat 3. Sebenarnya kalau Hatib yang ada pengetahuannya di jamaah hari ini mungkin yang lipasnya Al-Hasyr 18. Tapi saya lebih cenderungnya melihat dalilnya ini adalah Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar Siddiq menangis. Semua sahabat yang lain bergembira. Abu Bakar Siddiq menangis karena memikirkan makna kalimat yang disampaikan itu. Apa rupa maknanya? Maknanya adalah pada hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agamamu, kata Allah. Aku cukupkan nikmat untukmu, Muhammad, kata Allah. Kemudian aku ridho, aku rela, aku ikhlas, Islam itulah agamamu, kata Allah kepada seluruh umatnya. Saat ini dibacakan, maka Abu Bakar Siddiq menangis. Kenapa menangis? Karena kalau sudah sempurna Islam, sempurna nikmat dan ridho, agama Islam itulah agama kita, sudah ke puncaknya, tunggulah akan kehancurannya. Kan seperti itu. Jadi sinkron dengan pembahasan yang saya tawarkan ini, muhasabah menurut introspeksi Islam, kan gitu. Jadi hari ini bermuhasabahlah kita dulu sejenak, lebih kurang 15 menit menyikapi Al-Ma'idah itu tadi. Muhasabah itu kan saya bilang tadi adalah introspeksi diri, mengoreksi. Ibarat anak-anak sedang ujian, ini gurunya mengoreksi tulisan anak-anak itu. Ada tulisan anak-anak itu yang cantik, yang bagus, yang rapi, mudah dibaca.
Dan ada juga tulisan murid kita itu yang tentang perenang, yang mungkin tidak bagus, ceker ayam, cakar ayam dan lain-lain. Yang namanya guru harus membaca, karena tidak semua tulisan yang baik itu bisa dapat nilai bagus. Bisa-bisa kadang-kadang tulisan yang cantik rabi isinya nggak ada, tak apa-apa dibilangnya. Oleh karena itu, oleh sebab itu, banyak kali oleh sebab itu, oleh karena itunya. Ada tulisan yang jelek tapi pas, to the point saja, sesuai dengan soal yang diberikan, jawabannya ada, menembak, kena sasaran, seperti itu. Itu namanya koreksi. Itu namanya guru bertugas sedang mengkoreksi ujian. Koreksi itu juga bisa dikatakan evaluasi diri. Mengevaluasi itu menghitung dan akan memberikan nilai. Kalau meja ini kita ukur berapa senti, baru kita menilai, kan seperti itu. Kemudian lagi membandingkan antara amal baik, amal buruk yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, ini yang nomor 3 ini yang paling pas barangkali untuk kita membandingkan, ya, amal buruk, amal baik yang mana yang sudah kita lakukan selama 2021. Ini udah 14 hari Januari ini. 14 hari udah Januari 2022. Perlu kita menghisap, menghitung diri kita, mengkoreksi kita sendiri. Jangan dulu orang lain kita koreksi, ya. Kita koreksi dulu diri kita, udah sampai di mana amal baik dan amal buruk yang kita lakukan selama ini. Kita anggap mungkin kita udah hebat kali. Kita anggap mungkin ibadah kita sudah pas. Kita anggap mungkin pekerjaan, umur, usia kita sudah hebat, kita lakukan dengan benar. Kita anggap mungkin pergaulan sosial kita sudah pas, sesuai dengan takaran masing-masing seperti itu. Tapi mari kita koreksi. Baru yang terakhir, evaluasi itu adalah mengevaluasi hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Kalau bicara dengan hablum minallah yaitu ibadah. Kalau bicara ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, nah itu yang mau kita koreksi. Apalagi ibadah itu adalah ibadah mahdo ataupun ibadah yang memang di luar sholat, puasa, zakat, haji ada ibadah. Senyum ibadah, berkata baik ibadah, menolong orang ibadah, berinfak ibadah. Kemudian kita koreksi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan kita sok warak, alim, tapi sama manusia nggak bergaul, inklusif. Yang tahu dia anaknya, istrinya itu saja, ke masjid tidak tahu. Yang penting dia bertahlil di rumahnya. Itu tidak benar, karena hablum minallah. Setelah lulus kita hablum minallah, hablum minan nas, ada satu lagi yang mau kita koreksi, hablum minal alam. Ini alam. Alam ini milik kita. Alam ini dianugerahkan Allah kepada kita, manusia, khalifah, hamba. Dianugerahkan, silakan kelola. Tapi mana etikamu? Mana etika kita terhadap flora fauna? Kadang-kadang kucing kita sepele, dia sudah mengeong-ngeong berkali-kali, kita tidak peduli, bahkan kita pukul kepalanya. Ada ular, ada kura-kura dan lain-lain. Ada tumbuh-tumbuhan sembarangan kita perlakukan. Ada adab, ada hablum minal alam. Kadang-kadang kata orang kita tidak beretika ke alam, kita pergi ke Danau Toba, kita pergi ke sungai, kita pergi ke laut dan lain-lain rekreasi. Apa seharusnya yang harus kita lakukan duluan? Adalah etika kita kepada alam. Makanya kadang-kadang marah alam itu kepada kita karena kita tidak menghargai. Koreksilah itu. Nah, kesimpulannya paling tidak pertemuan yang 15 menit ini ada 3 yang harus kita koreksi pada diri kita sendiri dulu, nggak usah orang lain. Yang pertama adalah aspek ibadah. Setelah saya tadi merinci pengertian evaluasi introspeksi diri itu, maka tiba saatnya saya menyampaikan koreksi masalah ibadah. Ibadah itu kan sudah jelas. Di sini ada saya catat. Salah satu aspek untuk bermuhasabah, sebab ibadah merupakan tujuan utama manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat 56 itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita buang ma, kita buang illa. Akhirnya kalimatnya tinggal, dijadikanlah manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Koreksi. Ibadah manusia itu 3 tingkatannya. Ada yang awam, ada yang khawas, ada yang khawasil khawas, kan gitu. Manusia itu ada yang awam, tingkat SD, SMP, SMA mungkin bisa kita kategorikan awam. Jika ditanya kenapa engkau beribadah, ya saya beribadah, saya lihat ayah saya di rumah juga beribadah, saya pun beribadah. Itu jawaban awam.
anak SD, SMP, SMA. Tapi jangan heran, anak SD, SMA ini mungkin ada yang levelnya sudah tingkat khawas. Tingkat khawas itu ya diukur dengan ilmu pengetahuan lah. Kenapa engkau beribadah? Anak itu bisa menjawab, saya beribadah karena Allah menyuruh, ada dalilnya. Bisa berargumentasi, tidak hanya bunglon. Kenapa engkau pergi haji? Kenapa di saat di apa namanya itu ya? Di padang Arafah orang semua menangis. Saya lihat orang menangis, saya pun menangis juga. Itu kan awam, jawaban sederhana, ya. Tapi mari ditingkatkan, evaluasi, kita hisab. Ya, kalau masih itulah jawaban kita sudah berumur 30 tahun ke atas, sudah beruban kita, sudah ada tanda-tanda kematian, maka level kita itu turun. Maka muhasabahlah jalan keluarnya. Khawas tadi ya. Kalau khawas itu ada jawabannya. Yang lebih tinggi lagi khawasil khawas. Nah ini kelas kaliber namanya kan, kelas tinggi. Kenapa engkau beribadah? Karena ibadah itu merupakan kebutuhan bagi saya. Paten. Nah ini kebutuhan. Jika dia tidak sholat subuh, dia merasa haus, dia butuh. Jika dia tadi malam tidak sholat tahajud, dia merasa ada hal yang hilang pada dirinya. Jika dia hari Senin dan hari Kamis tidak puasa, dia malu kepada orang karena sebentar lagi sudah habis masanya di dunia. Nah itu sudah kelas tingkat akhir. Ibarat di SMA kelas 3, sebentar lagi uang. Yang penting bagi dia hari ini menghafal, belajar dan belajar. Itu dia ibadah, introspeksi ibadah. Kenapa kita beribadah? Karena ibadah itu berfungsi bagi kehidupan kita. Ya, apa fungsinya? Fungsi yang pertama, ibadah itu adalah sebagai realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalifah dan hamba di muka bumi. Itu loh, semenjak kita sudah dilahirkan oleh orang tua kita, ibu kita ke atas dunia, kita menangis, kita menyesal, ya. Oleh sebab itu tanggung jawab kita ada, kita menyesal, kita khalifah, kita hamba di atas muka bumi ini. Begitu banyaknya jenis ciptaan Allah, ada jenis jin, ada jenis malaikat, ada flora fauna, dan ada manusia. Ternyata manusia yang paling hebat di antara makhluk-makhluk Allah itu. Maka wajar kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebagus-bagus kejadian. Kita manusia ini bagus sekali kejadian kita ini. Makanya kepada kita lah dianugerahkan alam ini. Alam ini ada lautan, ada pegunungan, dan ada tanah datar. Itu bisa kita bentuk. Walaupun otak kita kecil tidak seperti otaknya gajah, tapi manusia itu punya akal luar biasa, bisa menciptakan pesawat. Bisa manusia itu menciptakan bangunan di atas laut. Kita lihatlah mungkin salah satu contoh jembatan Suramadu. Itu karena akal manusia. Walaupun dulu mungkin ada cerita-cerita bahwasanya Candi Borobudur itu ada campur tangannya jin, seperti itu ya. Tapi kan di situ manusia otak pelakunya. Nah, itulah hamba itu, itulah khalifah itu, pemimpin di muka bumi. Jangankan kita menjadi seorang wali kota, gubernur, presiden, kategori pemimpin, diri kita sendiri pun sudah pemimpin bagi tubuh kita sendiri. Pimpin mata kita pimpin tangan kita pimpin perut kita, kaki kita kepada jalan yang benar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Karena di dunia ini kita memimpin diri kita, berhasil kita pimpin diri kita pimpin anak murid kita pimpin keluarga kita pimpin kelurahan kita pimpin kecamatan kita pimpin kota kita pimpin negara kita pimpin dunia. Itu nanti akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Kan seperti itu, ya. Ba'asyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan. Itu yang pertama, introspeksi ibadah. Kita introspeksilah ibadah kita, usia kita yang sudah sampai sekian ini sudah banyak. Kemudian yang hendak kita introspeksi lagi adalah aspek pekerjaan, aspek umur, dan aspek rezeki. Ini yang tiga ini nggak mungkin dibahas semuanya ini. Bisa nanti kita nggak sholat Jumat jadinya. Kita ambil kesimpulannya saja. Kita introspeksi pekerjaan, kita introspeksi umur, kita introspeksi rezeki. Bahwasanya ada 5 yang harus kita ingat.
sebelum datang yang 5. Dalam sebuah hadis Nabi disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wasihataka qabla sakamik, waginaka qabla pakrik, waparuka qabla suklik, wasihataka qabla mautik. Kesimpulannya, ada 5 yang harus kita manfaatkan sebelum datang yang 5. Yang pertama, muda sebelum tua, kemudian sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk, kemudian hidup sebelum mati. Pertama, muda. Kita ini anak muda ini, darah muda, darahnya para remaja, darah yang sedang berapi-api. Kita manfaatkan. Apa tugasmu wahai anak muda? Tugasmu menuntut ilmu. Pergunakan usiamu ini sebelum datang waktu tua. Kalau sudah tua nanti payah menuntut ilmu. Walaupun menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat, tapi masa muda ini sungguh sangat kompeten. Kata Presiden Soekarno, kalau tidak keliru, berikan saya 10 orang anak muda, maka akan kami goncang dunia. Nggak mungkin sama orang yang tua. Hayatul adayan biyadi subban. Hidupnya agama itu di tangan pemuda. Bagaimana Islam 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang? Jawabnya anak muda. Karena anak muda ini ibaratnya sinyalnya masih pas, paketnya penuh. Ya, bukan seperti yang sudah tua sebentar-sebentar dicharger, sebentar-bentar lupa, habis baterainya udah nggak penting lagi karena sudah sebentar lagi sudah maghrib, habis maghrib ya isya, tenggelam matahari itu. Nah, oleh sebab itu mari, Imam Al-Ghazali nggak banyak umurnya, 49 tahun, masih muda meninggal dunia. Tapi sepak terjangnya, kitab-kitabnya banyak yang ditorehkannya dalam Islam kita ini. Tahu apa? Kita apa? Apa yang sudah kau kasihkan kepada Islam? Kita berikan, kita sumbangkan. Nah ini, mari ya, kita jadikan masa muda ini masa yang sangat berapi-api semangatnya. Semangatnya itu bagus, sinyalnya bagus, paketnya pas. Mau daring pun besok bisa. Di mana saja pun daring tempatnya ada sinyalnya. Kenapa? Karena udah siap. Itu anak muda itu, koreksi. Jangan lagi nanti kita sudah tua baru itu lagi sibuk menghafal inna aqtoina kal kausar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bisa keliru. Dapat A hilang alif, dapat alif hilang ba, dapat ba hilang alif. Itu kalau sudah tua. Ya. Itu. Kemudian berikutnya sehat sebelum sakit. Ini kita manfaatkan juga. Kalau sudah sakit apapun ceritanya nggak enak. Dikasih pun ayam kesukaan kita nggak enak. Apapun makan yang enak nggak enak kalau namanya sudah sakit. Karena Allah sudah mencabut rasa nikmat enak itu dari diri kita. Yang terakhir saya singkat, hidup sebelum mati. Kita manfaatkan hidup sebelum mati. Karena hidup ini adalah tempat kita beribadah. Dunia ini tempat kita untuk mazra'atul lil akhirah, menabung, mencari tabahir, tabungan akhirat. Kalau sudah mati nanti tidak ada lagi kata-kata lain selain menyesal. Kan seperti itu. Karena mati itu punya ciri-ciri. Yang pertama, nafsu makan sudah berkurang. Siapa sini yang nafsu makannya sudah berkurang? Itu ciri-ciri mati. Ya. Kemudian banyak tidur aja kerja dia. Itu namanya sudah ciri-ciri mau mati. Kemudian ototnya melemah. Dulu ototnya garang kali kan. Udah tua, 10 langkah pun sudah mungkin udah pakai tongkat. Kakinya sudah 3, matanya sudah 4 karena sudah berkacamata. Dalam hadis kudusi disampaikan, sesungguhnya Allah memandang orang yang tua ini pagi dan sore. Qad kabura sinnuka wa raqadilluka wa hana qudumuka fastahi minni wa ana astahi an u'azzibaka binnar. Itu hadis kudusi loh. Malaikat mengatakan kepada yang tua, wahai orang tua, sesungguhnya saya memandangmu pagi-pagi dan sore-sore. Dipandang malaikat, dipandang Allah. Orang tua kita itu yang di rumah kita, setiap pagi dan setiap sore dia berkata, sesungguhnya telah kendur kulitmu, telah menabur ubanmu, setelah semakin dekat kedatanganmu kepadaku. Itu diingatkannya. Fastahi minni, maka malulah kamu kepadaku. Wa ana astahi an u'azzibaka fitnah, sesungguhnya aku akan malu menyiksa kamu nanti di hari kiamat. Itu malu itu kata-kata majazi, artinya adalah beribadah. Beribadahlah, karena memang tujuan kita tadi hidup di dunia ini, Az-Zariyat 56, ya beribadah. Oleh sebab itu mari kita koreksi yang 5 tadi: tua, sakit, miskin, sibuk, dan mati.
Memang semuanya kalau bicara mati, kita semuanya mati. Kematian itu adalah ibarat pintu. Al-mautu babun wa kullun nasu dakhilun fiha. Setiap manusia itu, kematian itu adalah pintu, setiap manusia akan melalui pintu itu. Tapi kita tidak tahu kapan pintu itu kita lalui. Itu rahasia Allah. Mudah-mudahan jangan sekarang dulu. Yang terakhir adalah kehidupan sosial. Ini memang harus kita koreksi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kehidupan sosial ini penting. Kita tidak bisa hidup bersosialisasi dengan diri kita sendiri. Karena mira ini pun kita harus perlu bantuan orang lain. Termasuklah kita naik angkot, naik Grab, naik Sudako, perlu pulsa dan segala macam. Kita tidak bisa hidup sendiri. Maka kita hubungkanlah diri kita dengan masyarakat. Rasulullah pernah berkata bahwasanya, tahukah kalian siapakah yang bangkrut? Dijawab sahabat, yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, orang yang tidak memiliki emas, orang yang tidak memiliki uang yang banyak. Salah, kata Nabi. Dirham itu mata uang di Arab Saudi, ya, bukan. Kalau kita bilang di Medan rupiah, nggak punya uang, bukan itu yang bangkrut. Tapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang rajin sholat, yang rajin puasa, yang rajin haji beribadah, tapi tidak, pahalanya itu kurang dari dosa yang ia lakukan. Dosa yang dilakukan kepada orang lain, menghina orang, mencerca orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, menggosip orang, itu aja kerja dia. Berdusta, akhirnya habis pahala puasanya, habis pahala sholatnya, habis pahala hajinya. Jadi bangkrut di hari kiamat. Itulah orang yang bangkrut. Oleh sebab itu, hubungan emosional kita kepada sesama kita jaga. Jangan sampai lisan kita ini mengatai orang, menyakiti hati orang lain. Walaupun memang lidah ini tidak bertulang, tapi ini sungguh sangat tajam. Ya, lidah kita ini kadang-kadang bisa menyakiti hati orang. Itulah orang yang bangkrut itu. Jadi jangan kita salah persepsi orang yang pergi haji berkali-kali, tapi omongannya luar biasa tidak beradab. Itulah orang yang bangkrut itu. Oleh sebab itu kesempatan kita untuk bermuhasabah, mengintrospeksinya, menghitungnya, dan menilainya. Saya pikir dengan cara itu maka kita menuju manusia-manusia yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya nanti kita kembali kepada Allah dengan membawa ibadah yang milik kita sendiri, yang tidak bangkrut ataupun yang tidak lebih banyak keburukan yang kita lakukan daripada pahala yang kita lakukan. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk bekal kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi amarna bil ittihadi wal iktisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa radallahu ala khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bihisanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi